Kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Halo, selamat sore Pak Niam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Mbak Dea? Baik Pak Niam, semoga Bapak selalu sehat ya. Pak Niam, ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya dengan kepergian teman-teman di MUI untuk bisa membuktikan atau meneliti vaksin yang ada di Tiongkok ini apakah halal atau tidak. Sejauh ini apakah MUI sudah punya informasi awal yang didapatkan ketika berkunjung ke Tiongkok saat memantau vaksin COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Dea. Tim dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sekarang sudah berada di Tiongkok, cuma belum menjalankan tugas untuk kepentingan proses auditing dalam rangka sertifikasi halal karena sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok, sebelum masuk ke kota Beijing harus ada karantina selama 14 hari. Jadi tanggal 15 berangkat, kemudian tiba sampai sana. Sekarang proses karantina di kota Fuzhou ya, yang kurang lebih jaraknya 1.800 kilo dari Beijing. Setelah 14 hari karantina, kemudian dilakukan proses pemeriksaan, baru kemudian nanti masuk ke kota Beijing untuk kepentingan pelaksanaan audit proses produksi terhadap vaksin di Sinopharm dan ada lagi nanti di CanSino serta Sinopharm ya. Ada Sinovac, ada Sinopharm, ada CanSino. Tidak hanya vaksin untuk penyakit atau virus COVID-19 yang pernah diteliti atau sedang diteliti oleh MUI, ada juga sebelumnya vaksin BCG yang juga sudah pernah diteliti atau diperiksa oleh MUI. Sejauh ini apa saja sebenarnya syarat dikatakan halal atau boleh digunakan oleh umat Islam di tanah air? Ya, sebenarnya masing-masing vaksin kan punya karakteristik tersendiri. Di Cina sendiri sudah pernah dilakukan pemeriksaan atas permintaan produsen vaksin. Jadi ada vaksin meningitis, dulu ada dari PT Tianyuan dan beberapa perusahaan Cina yang lain. Kemudian ada juga vaksin flu ya, itu juga berasal dari China. Kebetulan saya sendiri waktu itu yang melakukan pemeriksaan. Nah, ada beberapa titik kritis yang perlu dilihat secara langsung, baik itu terkait dengan ingredient atau materi yang digunakan untuk kepentingan media pertumbuhannya, kemudian proses produksinya, apakah dia terpapar barang najis atau haram, bagaimana mekanisme tathir syar'i atau proses pensucian secara syar'inya. Nah, ini semua dilihat secara langsung, setelah itu akan dilaporkan di dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya ada 54 orang. Artinya itu akan diputuskan nanti ketika ada kesepakatan. Tapi kita tahu juga Bapak bahwa beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini juga mengeluarkan statement bahwa memang jika memang vaksin tidak dinyatakan halal tapi memenuhi faktor kedaruratan, apakah itu memang benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau boleh dimasukkan ke tubuh umat muslim di sini? Ya, prinsip dasar ketika kita berobat hanya menggunakan barang yang halal dan suci. Ketika kita memiliki problem kesehatan, kemudian di situ ada alternatif obat antara yang halal dan yang haram, maka kita hanya memiliki alternatif untuk menggunakan yang halal, sementara yang haram sungguh pun ada khasiat, itu tidak boleh digunakan. Nah, ketika tidak ada alternatif lain yang halal dan suci, sementara obat yang haram tadi terbukti secara medis menurut ahli yang memiliki kredibilitas dan juga kompetensi itu memiliki khasiat, maka itu dimungkinkan. Tetapi dimungkinkannya bersifat kondisional dan juga temporer. Nah, khusus untuk vaksin ini
vaksin COVID-19, sampai detik ini setidaknya ada 5 produsen yang memproduksi vaksin untuk kepentingan vaksinasinya. Yang pertama itu dari Sinovac yang sedang kita lakukan proses auditing. Kemudian nanti ada Sinopharm, kemudian ada Cartino. Dari China saja ini ada 3 produk. Kemudian ada lagi dari London. Kemudian ada dari Indonesia yang sedang proses develop. Nah, ketika ada 1 di antara 4 tadi itu suci, sementara yang lain itu haram dan atau najis, maka yang haram dan najis nggak boleh digunakan, hanya yang halal dan suci yang boleh digunakan. Nah, saya kira statement Wapres itu didudukkan di dalam kerangka darurah syariah dan tidak ada alternatif lain. Sekarang kita sedang berproses di antara 5 vaksin yang sudah muncul, maka mana yang di dalam proses produksi itu mempunyai standar halal dan juga suci. Nah, disinilah pentingnya proses pemeriksaan. Sebagaimana juga Badan POM melakukan pemeriksaan aspek keamanan penggunaan. Seandainya ada vaksin, tetapi belum jelas keamanannya, kan tidak atas nama darurat kemudian boleh digunakan. Maka harus ada mekanisme pemeriksaan itu ditempuh dan juga dilalui. Jadi artinya harus aman dulu ya yang pertama ya Pak Niam ya? Makanya Mbak Dea, pada saat pemeriksaan halal menuju China hari ini, di samping dari Komisi Fatwa dan juga LPPOM MUI yang untuk kepentingan pemeriksaan halal, juga ada dari Badan POM untuk memastikan aspek keamanannya. Artinya 2 aspek aman dan halal, ini satu kesatuan di dalam kerangka untuk memberikan jaminan keamanan dan juga jaminan keagamaan dalam pelaksanaan vaksinasi. Jadi kita nggak bisa kemudian membangun opini seolah-olah darurat, maka kemudian ketika ada vaksin boleh. Kalau nggak aman gimana? Nah, saya kira disinilah perlu didudukkan secara proporsional ya. Ikhtiar-ikhtiar ini harus dilihat secara komprehensif pendekatannya. Nggak bisa hanya sekedar ini mendesak. Seperti kasus UNER kemarin misalnya ya Mbak Dea. UNER sudah melakukan penelitian untuk kepentingan obat COVID. Tetapi begitu didaftarkan ke Badan POM menyatakan ini belum laik. Apakah kemudian kita nyerang Badan POM menghambat? Kan tidak. Ini babnya soal keamanan. Tadi Bapak juga menyebut tidak hanya di Tiongkok, ada juga negara lain. Kita tahu ada Inggris, Swiss, dan juga Uni Emirat Arab. Apakah rencananya teman-teman MUI juga akan melakukan kunjungan ke sana untuk memastikan kehalalan vaksin, Pak Niam? Proses sertifikasi halal itu didasarkan kepada registrasi dan juga pendaftaran. Tentu nggak pas MUI ujuk-ujuk melakukan pemeriksaan tanpa ada permohonan dan juga permintaan. Kebetulan yang dari China ini sudah ada pendaftaran melalui PT Bio Farma ke LPPOM MUI. Kemudian proses pemeriksaan dokumen sudah dilakukan. Hingga kemudian pada taraf sekarang adalah pemeriksaan lapangan. Nah, pada saat yang sama, di samping produk Sinovac, juga ada dari Sinopharm. Nah, untuk yang UIA itu pada hakikatnya juga dari China bakalannya, yaitu dari Sinopharm. Baik, artinya ini vaksin harus dilihat dari perspektif yang komprehensif atau beberapa perspektif. Ada 2 tadi adalah aman dan juga halal. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Terima kasih.